Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة. ما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا حضره الموت يستريح من نصب الدنيا وأداها. رواه البخاري. Hadratul muhtaramin, para kiai, ibu nyai, khususnya Gus Saiful Munir Syaibani, Gus Ali, Yai Ahmad Ghazali, Gus Latif, Bapak Kepala Desa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, hadirin dan hadirat, khususnya wali santri Pondok Pesantren Nurul Iman, yang insya Allah semuanya kita ini ahli surga. Amin. Sebelum saya menyampaikan mau'idhah hasanah sesuai dengan harapan panitia dan pengasuh khususnya, saya mohon didoakan, mudah-mudahan mau'idhah hasanah yang akan saya sampaikan itu bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa merubah manusia jelek menjadi baik, ingkang saged ngowah menungso Allah dadi apik, itu bukan kiai, bukan dai, bukan wali, bukan nabi, bukan rasul, tapi yang bisa merubah adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi dan rasul bisa merubah manusia jelek menjadi baik, tidak ada istrinya nabi masuk neraka. Ternyata ibu-ibu, istrinya Nabi Nuh itu masuk neraka. Istrinya Nabi Lut masuk neraka. Apalagi istrinya orang Sukojati. Bahkan Ammur Rasul, pamannya Nabi, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang dalam Al-Quran itu disebut Abu Lahab, itu Ammur Rasul, persis pamannya Nabi. Nabi kita diberi kepercayaan memegang kunci surga oleh Allah, tapi pamannya masuk neraka, tidak bisa keluar selama-lamanya. Apalagi paman kula jenengan. Itu sebabnya Rasulullah menyadari, innama ana muballighun wallahu yahdi. Saya itu adalah orang yang hanya tugasnya menyampaikan firman-firman Allah, ajaran-ajaran Allah. Tapi hidayah itu merupakan otoritas, hak prerogatif Allah. Yang memegang hidayah itu Allah. Makanya Allah itu mengingatkan kepada Rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munir. Jadi salah satu tugas Nabi itu da'iyan ila Allah, mengajak manusia, terutama yang ada di Mekah, di Madinah pada saat itu, untuk hidup sesuai dengan aturan atau jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah itu mengingatkan bi'idnihi. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labil Tafsir Al-Munir
Beliau menafsiri biidnihi ay la yuti'uka illa biidnillah. Muhammad, manusia itu tidak akan taat patuh kepada kamu kecuali kalau ada izin Allah Subhanahu wa taala. Wasirajam muniro, sirajam muniro itu kalau bahasa sekarang, kamu bisa memberi pencerahan kepada manusia kalau yang kamu sampaikan itu bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan jangan undang saya. Ngundang malaikat Jibril suruh pidato di sini. Tapi kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, sing boten sembayang gitu tetap boten sembayang. Ngundang jenengan malaikat Jibril suruh pidato teng ngriki. Makanya hidayah itu adalah sangat penting. Dongangkaken mugi-mugi pengaosan yang ingin saya sampaikan itu bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama wali santri, mari malam ini diniati ngaji kepada ulama. Tapi jujur saya bukan ulama. Kula niki khutbah tukang pidato. Ulama itu sudah tidak ada sekarang. Teng kitab Minhajul Abidin niku wonten hadis Nabi ngaten. Sayati 'alan nasi zaman qalilun ulama'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Dan kitab Minhajul Abidin ini. Jadi suatu zaman itu akan datang kepada manusia, di zaman itu ulamanya tinggal sedikit. Mungkin sekarang sudah tinggal bisa dihitung oleh jari. Wa katsirun khutaba'uhu. Tukang pidato ini wakeh kata. Mau minta model apa sampean bisa sekarang itu. Ini sudah zamannya. Tapi sekalipun saya bukan ulama, saya jamin apa yang ingin saya sampaikan malam ini, saya menggunakan referensi, makhot rujukan kitabnya ulama salafus saleh. Mugi-mugi kitab-kitab yang akan saya sampaikan barokahnya mengalir diberikan oleh Allah kepada kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Karena ulama itu tidak mudah, tidak gampang ulama itu. Dawuh Kanjeng Nabi, an-nadhru ila wajhil alimi ibadatu. Melihat wajahnya ulama, gak usah mendengarkan ceramahnya, melihat saja. Karena dengan hati mahabbah senang, karena ulama itu pewaris para nabi, itu ditulis ibadah oleh Allah. Wan nadhru ilal ka'bati ibadatun. Melihat Ka'bah di Mekah, tidak usah tawaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh sampai di Mekah, melihat Ka'bah, tidak usah tawaf, melihat saja. Dengan hati senang, ada mahabbah dalam hatinya, karena itu Baitullah, itu ditulis ibadah oleh Allah. Wan nadhru ilal mushafi ibadatun. Melihat Al-Quran, tidak usah dibaca, lihat saja. Dengan hati senang, karena dalam Al-Quran ada firman-firman Allah, itu tulis ibadah oleh Allah. Melihat wajah ulama, pahalanya sama dengan melihat Ka'bah. Melihat wajah ulama, sama pahalanya dengan melihat Al-Quran. Tapi bapak-bapak, terutama ibu-ibu, sekalipun saya bukan ulama, tolong saya dilihat. Kesannya bukan perasaan. Dilihat saya ini. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, haul itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang melakukan haul itu mesti NU, Pak. Mulut tahan, haul itu NU nih.
Haul itu mengenang kematian yang dilakukan setiap tahun. Kalau Maulid mengenang hari kelahiran setiap tahun. Mengingat mati itu perintah Rasulullah. Makanya acara malam ini tidak usah dikasih insya Allah, pasti manfaat, pasti barokah. Karena haul itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawai Kanjeng Nabi, aksiru dzikra hadimil ladat ayil maut. Perbanyak olehmu mengingat suatu peristiwa yang bisa menghancurkan kenikmatan dunia. Apa itu? Yaitu kematian. Jadi hal ini perintah Rasulullah. Itu hadisnya valid, sahih. Makanya yang nyumbang acara ini itu menyumbang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanes menyumbang Gus Munir. Ini perintah Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, haul itu mengingatkan bahwa kita ini pada satu saat akan sama dengan beliau. Dan itu sebenarnya yang kita tunggu dalam hidup ini. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau jujur, yang kita tunggu dalam hidup ini apa sih? Kalau bukan datangnya kematian, faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadhir. Faminhum, maka sebagian dari manusia, man qada nahba ayil maut, sebagian dari manusia ada yang sudah mati, wa minhum may yantadhir, dan sebagian manusia lagi ada yang menunggu datangnya kematian. Nah, perlu diingat bahwa kematian itu merupakan hadiah. Wonten kitab Tuhfatul Mardiyah karangan Maulana Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi, Kanjeng Nabi dawuh, Tuhfatul Mu'min al-Maut, hadiah yang Allah berikan yang sangat istimewa bagi orang mukmin, yaitu orang mukmin kalau sudah mati. Mau diberi hadiah takut. Mati ini hadiah. Tadi hadisnya sudah saya baca. Innal mu'mina idza hadarahul mautu yastarihu min nasabid dunya wa adah. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau sudah didatangi kematian, berarti orang mukmin itu sudah lepas dari capeknya dan sakitnya hidup di dunia. Kita ini Pak, mau makan enak harus bekerja keras. Ingin punya rumah mewah, mobil mewah harus bekerja keras. Tapi kalau sudah ada dalam kuburan, di alam barzah, mau makan enak itu tidak usah kerja. Tapi syaratnya harus mati husnul khotimah. Syaratnya itu saja. Yang kedua, harus lolos dari pertanyaan mungkar nakir. Yang ketiga, harus mendapat syafaat dari Nabi. Kalau ketiga-tiganya itu kita peroleh, kehidupan dunia ini tidak ada artinya. Di kuburan itu senang. Mengapa kita takut? Karena yang kita lihat kalau ke kuburan, ya patokan ini, patok gitu, peti, diwian. Padahal kuburan hakikatnya itu bukan itu. Itu penampungan jasad manusia. Kuburan yang sebenarnya bukan itu, Pak. Gitu, Pak. Nah, mugi-mugi kita semua besok kalau sudah sampai pada saatnya menerima hadiah, yaitu kematian, diawali dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sudah tahu bagaimana caranya mati supaya husnul khotimah. Sampun semarang, Bu? Dereng. Ada cara yang sangat mudah nih, Pak. Bukan sholat tahajud, bukan. Paling gampang nih. Sanis poso Dawud, oh udah usah. Ini paling gampang ini.
Niki dawuhe Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau ini Al-Qutbur Rabbani, wali agung. Katanya guru saya di pesantren itu, tingkat kewalian beliau ini satu tingkat di bawah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau dawuh ngeten. Ini bisa dilihat dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri karangan Imam Ibrahim Al-Bajuri pada bab syaraitu wujubil Jum'ah, bisa dilihat. Ini kalau kita mati ingin husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Syekh Abdul Wahab Asy'arani menggaransi begini, man wadhaba ala qiraati hadainil baitaini fi kulli jum'atin tawaffahullahu ala Islam min ghairi syakkin. Coba Pak, yang menggaransi, yang menjamin itu Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Boten nanggung Pak. Kalau diterjemahkan kira-kira begini, man barang siapa wadhobah membiasakan continue istiqomah ala qiraati hadainil baitaini, membaca dua syair ini, dua bait syair ini. Tapi syaratnya fi kulli jum'atin, malam Jumat atau hari Jumat. Syaratnya nih Pak, selain Jumat, malam Jumat tidak bisa, malam Sabtu bersakit, Senin tidak bisa, pokoknya malam Jumat atau hari Jumat. Tawaffahullahu alal Islam min ghairi syakkin, orang itu akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam tanpa dispute, tanpa ragu sedikit pun. Niki sing jamin Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ibu-ibu syairnya sudah hafal Bu? Hafal? Bapak-bapak, ibu-ibu ini sebenarnya sudah hafal, cuma oleh mubaligh jarang diterangkan. Padahal ini bentuk kasih sayangnya para wali kepada kita, para ulama kepada kita. Kersane kalau sudah mati membawa iman dan Islam, kasih sayangnya ulama. Saya yakin ibu-ibu hafal, syairnya begini. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu namanya dua bait syair. Bapak-bapak, ibu-ibu hafal. Itu kalau ingin mati husnul khotimah. Monggo sareng-sareng Bu. Ilahi las ala naril jahimi fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Kalau kita mau membaca itu, tapi syaratnya malam Jumat atau hari Jumat, itu yang menjamin Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Orang itu pasti kalau mati membawa iman dan Islam. Nah, karena ini bukan ayat Al-Quran, bagi ibu-ibu terutama yang masih usia produktif, sekalipun dalam keadaan men, boleh baca ini. Men niku napa Gus Saiful? Men niku menstruasi atau mencret. Niku biasa ibu-ibu. Walaupun dalam keadaan haid itu boleh,
karena ini bukan ayat Al-Quran. Yang penting malam Jumat atau hari Jumat. Dimanapun dibaca boleh, di masjid boleh, di musola boleh, di kantor boleh, di pasar boleh, di sawah boleh, di dapur dengan sambil menggoreng tempe, sakit bu, tidak apa-apa. Yang penting hari Jumat atau malam. Itu caranya kalau ingin mati husnul khotimah. Ada lagi yang lebih mudah lagi nih. Saya sengaja saya sampaikan, saya ingin semua kita ini mati membawa iman dan Islam. Keinginan saya hanya itu. Ada cara yang lebih mudah lagi, itu kan syairnya kalau yang tidak hafal kan agak repot. Ada lagi yang lebih mudah, ini dalam kitab Faidul Khabir wa Khulasatul Takrib, karangan Sayyidil Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki pada bab Al-Asma wal Kuna wal Alqab. Ini sebenarnya kita menerangkan tentang ulumul Quran, tapi begitu pentingnya mati husnul khotimah. Di kitab ini diberi cara bagaimana supaya kita mati membawa iman dan Islam. Di kitab itu disebutkan begini: man arafa ismahu wasma abi wa kunyatahu wa laqabahu mata 'alal Islam. Man arafa ismahu, barang siapa yang tahu namanya Nabi Khidir, wasma abi, dan namanya bapaknya Nabi Khidir, wa kunyatahu, dan tahu hafal kepada panggilan Nabi Khidir, wa laqabahu, dan julukan Nabi Khidir, orang itu pasti kalau mati membawa iman dan Islam. Namanya itu Balya Nabi Khidir, bapaknya Malkan, panggilannya Abul Abbas, julukannya Al-Khadir. Balya, Malkan, Abul Abbas, Al-Khadir. Dihafal lo nih ibu. Kalau ingin hafal, tiap setelah sholat maghrib atau subuh dikirimi Fatihah. Ila khadratin Nabi Al-Khadir, Abil Abbas, Balya, Bil Malkan, lahum Fatihah. Kuda istiqomah. Saya ingin mati membawa iman dan Islam. Dihafalkan ini. Apalagi syairnya tadi hafal, terus namanya Nabi Khidir hafal. Wah, sudah selesai itu. Mati itu enak, Pak. Itulah kematian. Mengapa semua termasuk Gus Saiful tadi, mugi-mugi kita sedaya pecah husnul khotimah, mati membawa iman dan Islam. Karena iman itu mahal. Ibu-ibu semerep regine iman niku pinten? Ibu-ibu tahu? Yang kerudung kuning? Iman itu harganya mahal. Teng surah Ali Imran ayat 91. Ini harganya iman. Allah berfirman begini: Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bi. Itu harganya iman. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufar, dan mereka tetap mati dalam kekafiran. Itu artinya ada orang kafir mati membawa iman dan Islam. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali disebutkan begini: Innan nas yuladu ala tabaqatin syatta. Manusia itu dilahirkan oleh Allah ke dunia ini ada 4 macam. Yang pertama, mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada orang yang dilahirkan dari bapak ibu yang mukmin, hidup dalam suasana atau keluarga yang mukmin, mati membawa iman dan Islam. Satu. Yang kedua, mayyuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Ada orang lahir dari bapak ibu yang kafir,
hidup dalam suasana keluarga yang kafir, mati juga dalam keadaan kafir. Itu yang dimaksudkan firman Allah tadi. Tapi ada orang itu yang ketiga, mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafir. Ada orang itu dilahirkan dari bapak ibu yang kafir, hidup dalam suasana kafir, tapi menjelang ajal diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mayyuladu kafiron, mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiron. Ada orang lahir dari bapak ibu yang kafir, yang mukmin, hidup dalam suasana keluarga yang mukmin, menjelang ajal imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mati su'ul khotimah. Nah, ayat itu Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang kafir dan mati tetap dalam kafiran, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala miftada. Orang kafir yang mati tetap dalam kafiran, andai salah seorang dari mereka itu punya kekayaan berupa emas sepenuh bumi ini penuh dengan emas, di akhirat akan dibuat tebusan iman di hadapan Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harganya iman. Jadi Allah yang memberikan iman kepada kita, tidak kita minta, diberikan cuma-cuma, itu harganya lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Makanya dalam surah Ali Imran ayat 102 Allah niku wanti-wanti tentang kula jenengan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa cukup takwa? Tidak cukup. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai mati kamu kecuali membawa iman dan Islam, karena iman itu harganya sangat. Itulah. Jadi mati itu merupakan hadiah kalau mati itu dibarengi dengan iman dan Islam atau husnul khotimah. Kemudian yang kedua, kita perlu itu, Pak. Perlu agar supaya ketika masuk ke dalam kubur menghadapi pertanyaan mungkar nakir itu bisa menjawab, Pak. Itu sangat penting. Karena su'alu mungkarin wa nakir itu pasti terjadi. Hadisnya itu sahih. Riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnul Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi. Pokoknya hadis kalau riwayat Imam Bukhari itu pasti valid, pasti sahih. Nah, pertanyaan mungkar nakir itu pasti terjadi karena ditulis di Sahih Bukhari. Makanya di Talqin itu disebutkan inna su'ala mungkarin wa nakirin fihi. Sesungguhnya pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur itu pasti terjadi. Dan kita pasti akan didatangi oleh mungkar nakir dalam kubur. Pasti, Pak. Betul besar hutan, Bro. Karena itu pasti. Nah, supaya selamat dari pertanyaan mungkar nakir, niki wonten cerios, Pak, ada cerita. Ini bisa dilihat dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi. Ini karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani pada bab Busyrul Mu'min fi Qabrihi. Kitab ini 95% memuat dawuh-dawuhnya Imam Al-Qurtubi. Nama beliau itu lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Ghazrazi Al-Andalusi Al-Qurtubi. Ini beliau ini luar biasa. Di kitab itu ada ceriosnya, teman. Ada cerita begini. Ini perlu kita renungkan, kita amalkan. Jadi ada cerita, ada orang meninggal dunia setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan dalam keranda, dibawa ke kuburan. Begitu selesai dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan tanah.
Setelah dibacakan talqin, yang takziah pulang. Munkar Nakir datang. Itu dalam cerita, dalam kitab itu. Lihat kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi di bab Busyrul Mu'min fi Qabri. Begitu Munkar Nakir datang, tangannya orang ini keluar dari kafannya, menjulurnya tadi. Menjulur niku pusingin apa? Menjulur. Ngaten niki, Pak. Keluar dari kafannya. Napa? Nyelunduk. Begitu keluar dari kafannya, tangan ini ngomong begini. Munkar Nakir, saya minta tolong. La yus'alu wa la yu'adzab. Orang ini jangan ditanya apapun, jangan disiksa. Terus tangan nih, Pak. Katanya Munkar Nakir, 5, kenapa? Itu kan tugas saya. Semua orang yang baru meninggal dunia masuk kubur, pasti saya tanya, marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Itu pasti. Kok enggak boleh, kenapa? Ngeten Mas. Kok pakai emas? Kira-kira begitulah kalau bahasa kita. Begini Munkar Nakir, kam min shadaqatin kharajat min hadainil yadain. Ini Pak jawabannya tangan itu. Begini Munkar Nakir, orang ini ketika hidup itu senang sedekah. Enggak, ahli sedekah nih, yang memberikan sedekahnya itu saya, tangannya ngomong Pak. Makanya dalam surah Yasin ayat 65 Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari itu dimulai dari pertanyaan Munkar Nakir, mulut manusia itu tidak bisa berbicara. Dilas karbit, dilas, tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan perbuatan yang diperbuat ketika masih hidup di dunia. Jadi tangan itu ngomong begitu. Nah, karena tangan itu ngomong seperti itu, lalu malaikat Munkar Nakir begini. Oh, itu ceritanya. Iya. Ya wis, numhani anti betahayyan wa maitan. Kalau begitu silakan kamu istirahat. Kena sodako Pak, Munkar Nakir minggat Pak. Bener. Makanya ulama dan para wali di NU itu mengajak jamaahnya sedekah. Mulutan, sumbangan, haul, sumbangan. Tujuannya sedekah. Nuzul Quran, sumbangan. Imtihan, sumbangan. Keluargane mati, tahlilan, makan wong. Pokoknya apapun, tingkepan, sumbangan, makan lagi. Tujuannya supaya malaikat Munkar Nakir tidak berani tanya kepada kita. Itu Pak, kehebatannya orang dermawan. Tapi nek tiang medit Pak, melepuh kuburan, Munkar Nakir teko, betul usah diperiksa Pak, langsung ndase didek kali mereka gitu. Kenapa? Karena orang kikir itu musuhnya Allah. Begini Ihya niku Imam Al-Ghazali itu menulis hadis, al-bakhil aduwullah wa in kana 'abidan. Orang kikir itu musuhnya Allah sekalipun dia ahli ibadah. Coba. Dan orang kikir itu Pak, itu paling disukai, dicintai oleh iblis. Kitab Ihya niku enten cirios ngeten Pak. Pada suatu hari Nabi Yahya bin Zakaria itu jalan-jalan. Teng jalan niku kepanggih ketemu kali iblis. Imam Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria ini takok pang iblis. Iblis, akhbirni. Aku dikasih bocoran dong. Apa?
Wong sing paling kon senengi iku sapa? Ahabbun nas ilaik. Dan orang yang paling dibenci oleh kamu itu siapa? Dua itu, coba saya kasih bocoran. Ahabbun nas ilaik wa abghadun nas ilaik. Iblis itu jawab ngata. Terus iblis begini, Nabi Yahya. Ahabbun nas ilayya al-mu'minul bakhil. Manusia yang paling aku senangi di dunia ini adalah orang mukmin tapi medit. Senang saya itu. Terus katanya bisa kayak, kok bisa? Dia beriman, kamu kafir kepada Allah. Kenapa terus si Nabi, terus si iblis? Qad kafani bukhl. Aku senang itu medit itu podo be aku. My friend. Temanku dia. Terus orang yang paling kamu benci itu siapa? Terus si Nabi Yahya teng iblis. Abghadun nas ilayya al-fasiqus sakhi. Orang yang paling aku benci di dunia ini adalah orang fasik, tiap hari berbuat dosa, tapi dia itu dermawan. Orang dermawan nius. Ele oyo opo, yang penting ada imannya. Tapi dermawan itu disenangi oleh Allah, dibenci oleh iblis. Tinggal pilih. Mau menjadi orang yang dicintai atau dibenci oleh iblis. Makanya kata Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan itu disenangi oleh Allah, dekat kepada Allah. Qaribun minan nas, menungso di sekitarnya itu senang kepada orang dermawan itu. Qaribun minal jannah, dekat kepada surga, ba'idun minan nar. Mana Pak Sekdes tadi? Mana Pak Sekdes? Ada? Konten. Pulang. Pak Sekdes konten Pak. Mana? Di belakang. Bener nih. Coba sudah. Pak Sekdes itu nyoba sudah. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu, maka nafin nafsiril asliya illa hubbun walau kanu fujjar. Itu tafsir dari hadis itu tadi. Orang itu hati dan perasaannya senang kepada orang yang dermawan, sekalipun orang itu orang jahat, bajingan apa Mbak? Tapi loman tiang itu senang Mbak. Tapi sebaliknya, maka nafin nafsi lil bukhala illa bughdun walau kanu abroron. Uang medit itu teng hati dan perasaannya manusia tidak senang, sekalipun dia ahli ibadah. Betapa orang kikir itu musuhnya Allah. Malaikat mungkar nakir itu tidak berani nanya kepada orang yang dermawan. Coba subhanallah. Makanya kalau diminta sumbangan, ngasih Pak. Kalau perlu itu tidak usah diminta, ngasih duluan. Dermawan itu penting. Karena tempat yang krusial setelah kematian itu adalah kuburan. Pertanyaan mungkar nakir. Al-qabru awwalu manzilin min manazilid dunya. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru. Fa in lam yamju wa ma ba'dahu asyad. Kuburan itu, kuburan yang sebenarnya, yang dikatakan barzah itu adalah lokasinya, tempatnya itu awal dari tempat-tempat akhirat, akhir dari tempat perbatasan antara dunia akhirat. Kalau yang ada batu nisannya itu bukan yang sebenarnya itu, Pak. Itu tempat penampungan jasad. Kalau sudah selamat dari kuburan itu, di kuburan itu dari pertanyaan mungkar nakir, wa ma ba'dahu aisaru. Perjalanan selanjutnya di akhirat itu gampang. Makanya sedekah.
Dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan begini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalik faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Orang itu kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur menghadapi mungkar nakir itu ingin kembali, Pak. Ya Allah, aku minta tolong kembalikan sehari saja. Semua harta yang aku tinggalkan di dunia akan saya sedekahkan. Bukan sholat, Pak. Apa asodak kok? Loh, nek ngeten boten usah sholat. Loh, sholat ya dikerjakan karena itu perintah. Tapi yang menyelamatkan itu adalah sedekah. Makanya Imam Al-Ghazali nih, Pak, tentang Ihya itu nulis hadis begini. Inna badala ummati lam yadkhulul jannah bi sholatin wala siyamin illa bi safwatin nafsi. Ini kita ingat. Imam Al-Ghazali itu kalau nulis hadis itu dicium dulu, dicium hadisnya itu. Kalau ternyata baunya harum, ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu. Karena hadis sahih itu baunya harum karena keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Imam Al-Ghazali untuk mengetahui hadis itu sahih atau tidak, dicium hadisnya itu. Itu kehebatan Imam Al-Ghazali. Makanya Imam Ghazali itu diprotes, tidak peduli, wis. Di Ihya banyak hadis palsu, doa, tidak peduli karena punya cara tersendiri. Imam Al-Ghazali dicium. Mengapa dicium? Dalam Ad-Diba nih, Pak, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan begini, wa idza tahaddatsa fa ka'annal miska yakhruju min fi. Rasulullah itu kalau jagongan dengan sahabat itu, Pak, sahabat itu mencium bau harum yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau jagongan, makanya sahabat itu kalau jagongan dengan Rasulullah 2 hari 2 malam, 4 hari 4 malam betah, Pak, karena ruangan itu harum. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu ayyaman wa in taghayyaba. Dalam tiba ini Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ini wali besar, Pak. Setiap hari bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqodotan, dalam keadaan melek, bukan tidur, bukan mimpi, Pak. Itu Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Jadi Rasulullah kalau duduk di majelis, tempat yang diduduki sudah ditinggalkan, ayyaman, berhari-hari, seminggu, 20 hari, dicium bekasnya itu tetap harum, Pak. Itu Rasulullah. Subhanallah. Wa yujadu minhu ahsanu tibin wa illam yakun qad taghayyaba. Jasad Rasulullah itu harum semerbak walaupun tidak pakai parfum, Mas. Itu Rasulullah. Kenapa? Karena di perut Rasulullah itu tidak ada barang najis. Di perut Rasulullah itu tidak ada berak, kencing, itu tidak ada. Makanya sahabat-sahabat itu selama hidup belum pernah melihat bekas kencing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yura asru baulin minhu fi alani. Sahabat itu belum pernah melihat bekas kencing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang jasad dan ruhan itu suci, makanya mampu menghadap zat Allah Subhanahu wa taala waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi dan rasul yang lain tidak seperti Nabi Muhammad, apalagi hanya tingkatan wali, ulama, tidak ada, Pak. Kabeh tentae. Ada makhluk yang tidak ada tahe, tidak ada kencing di perutnya, itu bidadari. Yes. Tengkir al-Jami' Shagir nih, karangan Maulana Syekh Al-Imam
Abu Bakar As-Suyuti, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, jadi Nabi Dawud, inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yaqulun wa la yatawwadun. Penduduk surga itu makan minum seperti kamu, tapi penduduk surga itu maksudnya bidadari itu tidak ada yang kencing, berak, ini beda-beda. Bidadari itu makanya lubangnya satu, maaf ini cuma di depan, di belakang itu tidak ada karena tidak berak. Beda dengan bidadari Sukojati. Makanya Pak Pemirsa ya, kalau besok ada orang perempuan ke kantor Koramil bilang begini, Pak Pemirsa, saya ini bidadari surga, dilihat lubangnya. Rinduan itu, bidadari itu. Jadi di surga itu tidak ada toilet. WC itu betul nonton, Pak. Seperti Rasulullah, apa yang dimakan Rasulullah ampasnya itu menjadi keringat. Apa yang diminum Rasulullah ampasnya menjadi keringat. Keringat Rasulullah itu atyabu min rihil miski, lebih harum. Di Sahih Tirmidzi, sahabat Anas bin Malik itu mengatakan begini. Anas itu yang masyhur. Yang pertama Anas bin Malik, sahabat Nabi, khadimu Rasulillah, beliau itu menjadi pelayan Rasulullah 10 tahun. Yang kedua Malik bin Anas. Yang ketiga Abdullah Azbar Anas. Yang nggak sependapat nggak usah marah. Masuk ya, sing seneng masuk ya. Saya udah bicara yang senang nih. Ini juga Pak, kersane betul ngantuk ngaten. Itulah sahabat Anas bin Malik mengatakan begini, masyamamtu ambaron wala miskan wala syai'an atyabu min rihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu belum pernah mencium minyak misik, minyak ambar, dan segala sesuatu yang harum di dunia ini yang harumnya mengalahkan harum jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, luar biasa Rasulullah. Kita alhamdulillah ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita ditakdir menjadi umatnya Nabi Musa, saya tidak bisa membayangkan, Pak. Melepuh surga, buri-buri kita ini, Pak. Kita ini sebesar apapun dosa yang kita bawa menghadap Allah, asalkan mati membawa iman dan Islam, Rasulullah pasti memberi syafaat. Itu pasti. Adik-adik santri, saya nanya, percaya syafaat? Percaya? Sudah pernah melihat? Belum ya? Harus percaya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, biar lebih mantap itu percaya. Karena saya sudah melihat, Pak, bukan melihat syafaatnya, tulisannya maksudnya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu ditakdir oleh Allah sampai ke Mekah Madinah. Ngaten, Pak. Semua jamaah haji dan umroh yang ingin datang ke 3 tempat yang sangat favorit, pertama makam Rasulullah, yang kedua Raudhah, yang ketiga mimbar Rasulullah, itu harus lewat Babus Salam. Di Masjid Nabawi itu ada tulisan Babus Salam, ada pintunya kan, Pak, di Masjid Nabawi. Begitu masuk ke Babus Salam, penjenengan ini melihat ke kiri. Saya ini ngomong karena sudah melihat, gitu loh, Pak. Tapi bapak-bapak jangan 100% percaya kepada apa yang saya ucapkan. 95 dulu, Pak, kepercayaan jenengan. Yang 5% kalau sampai ke Madinah. Betul, Pak. Begitu masuk ke Babus Salam, jenengan noleh, Pak, noleh ke kiri. Itu ada 3 lawang sketeng. Jadi apa namanya, pintu gerbang kecil-kecil gitu, 3, Pak. Yang terakhir itu lurus dengan Raudhah, dekat mimbar Rasulullah. Nah, di lawang sketeng di pintu gerbang yang pertama itu ada tulisan hadis Nabi begini. Bisa dilihat, bisa difoto boleh.
Saya kebetulan memfoto dengan HP itu. Tulisannya begini. Syafa'ati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha laisa min ahliha. Coba. Hadis syafaat itu ditulis di Masjid Nabawi dan saya yakin siapapun rajanya tidak akan mau, tidak akan berani merubah pintu gerbang itu, Pak. Tidak akan berani. Jadi syafaatku pada hari kiamat itu pasti terjadi, pasti ada. Barang siapa yang tidak percaya kepada syafaat, orang itu tidak akan aku bela, tidak akan aku beri syafaat pada hari kiamat. Makanya berkat tuntunan, bimbingan, ajakan para ulama dan para wali di Indonesia, kita ini menjadi umat Islam yang percaya kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus diyakini karena ditulis di Masjid Nabawi. Bisa dilihat. Coba. Di pintu gerbang yang kedua, tulisannya begini. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Coba. Syafaatku, pembelaanku, aku prioritaskan, aku utamakan bagi umatku yang menghadap Allah membawa banyak dosa, dosa-dosa besar. Betapapun besarnya dosa kita menghadap Allah, asalkan mati membawa iman dan Islam, percaya kepada syafaat, dibela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini jangan disalah persepsikan. Oh kalau begitu, bano wis aku kati gawe dosa sing gede-gede ono syafaat. Bukan begitu. Artinya hadis ini Rasulullah itu seorang pemimpin. Betapapun jeleknya umat itu tetap dibela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa, Pak. Coba di bawah Qubbatul Hadra, kubah yang hijau di Masjid Nabawi. Itu kan ada 3 kuburan. Rasulullah tidak sendirian di sana itu, Pak. Jadi di sini kuburan Rasulullah, di sini Abu Bakar, di sini Umar. Ingat sejarah. Sayyidina Abu Bakar itu manusia paling baik. Ketika Nabi pertama mendakwakan Islam di Mekah. Yang percaya pertama kali Sayyidina Abu Bakar. Yang paling menentang itu ada 2 orang, Pak. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Yang menentang Rasulullah. Sampai Umar bin Khattab itu punya rencana mau membunuh Nabi. Umar bin Khattab itu. Orangnya pemberani, orang Mekah yang jawara itu 2, Pak. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Sampai Nabi itu berdoa. Lihat kan dalam kitab Kunuzul Haqaiq, pinggirnya kitab Al-Jami' Shaghir, karangan Maulana Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Rasulullah berdoa begini. Allahumma a'izzal Islam bi Abi Jahlin au bi Umar. Ya Allah, kuatkan, hebatkan Islam ini dengan masuknya, dengan imannya salah satu dari 2 orang ini, 2 bajingan ini. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Yang diijabahi Umar bin Khattab. Jadi sampai meninggal orang yang paling jelek dulu itu dikekepi oleh Rasulullah. Dijadikan teman, Pak. Itu Rasulullah. Jadi pemimpin yang baik, ulama yang baik, makanya kata Nabi, khairu ummati ulama'uha wa khairu ulamaiha ruhama'uha. Umatku yang terbaik adalah ulamanya, ulama yang terbaik, ulama yang kasih sayang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mencari ulama yang rahmatan lil alamin, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah, tempatnya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Coba sampean sudah. Saya ele wong, mbok bajingan tingkat berapa, asalkan mau mendekat kepada ulama, dirangkul Pak, diopeni. Itu yang ada di NU. Mboten enten ulama NU pidato mencak-mencak itu ada. Coba, ya Iskandar ya, berasan. Ya Iskandar, Ki As'ad Sukorejo, Ki Abdul Halim Siddiq Jember, Ki Ahmad Siddiq, Kiai Hamid Pasuruan. Coba, beliau itu tahu, Pak. Apa yang dilakukan Soekarno itu tahu, karena orang wali, Pak.
Yang dilakukan Soeharto itu tahu, beliau itu. Tapi tidak ngajak umat pidato mesa-meso, enggak ada. Sudah tanyakan ini cucunya ada ini, Gus Ali ini. Apa pernah Bayi Kandar pidato meso-meso itu tidak ada. Apalagi Bayi Ahmad Pasuruan, apa tidak tahu kepada kelakuan Soekarno Soeharto? Tahu Pak. Cuma dia. Kenapa? Tidak boleh oleh Rasulullah. La tasubbul a'immah wad'ullaha lahum bis-shalah fa inna salahahum lakum salahum. Jangan kalian itu mencaci maki pemimpin. Kalau ada pemimpin yang tidak on the track, tidak baik, tidak sesuai dengan jalur yang disepakati oleh bangsa ini, doakan dengan baik. Karena kalau pemimpin sudah baik, akan membawa kebaikan bagi rakyat yang dipimpin. Jadi ulama-ulama NU itu banyak doanya daripada meso-meso, Pak. Lu saat mikir dulu ya, ngajak umat pidato mesa-meso, Pak. Ya maaf, sampai ada yang pidato Jokowi itu Jokowi. Apa itu? Ingat sejarah. Saya sering pidato, Pak. Apakah di dunia ini ada pemimpin yang lebih jahat dari Fir'aun? Tidak ada. Fir'aun itu saking jahatnya sampai mempublish, mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang sangat tinggi. Tapi apa? Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim untuk menghadapi Fir'aun, apa pesannya? Musa Harun, idhaba ila Fir'auna innahu tawwab. Pergi kamu, datangi Fir'aun itu. Karena Fir'aun itu sudah over, kelewat batas jahatnya, Pak. Di dunia ini tidak ada orang yang lebih jahat daripada Fir'aun. Tapi apa pesan Allah? Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ingat Musa Harun, kalau kamu sudah berhadapan dengan Fir'aun, ucapan kamu harus lemah lembut. Coba, luar biasa. Jadi metodologi dakwah itu sudah diajarkan oleh Al-Quran, sudah dicontohkan oleh Allah. Ini sekarang Masya Allah kasihan kepada umat. Jadi pidato pengajian itu akan diturunkan rahmat kalau yang pidato itu menggunakan metodologi sesuai dengan Al-Quran, sesuai yang dicontohkan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Muhammad, kamu kalau berbicara itu lemah lembut. Rasulullah itu digambarkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, wa idza takallama fa ka'anna dzurra yasqutu min dzalikal kalam. Rasulullah kalau pidato, untayan kata dan kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah, indahnya itu seperti mutiara yang berjatuhan. Rasulullah itu kalau pidato tidak ada, Pak, orang, jangankan kawan lawan yang merasa tersakiti, tidak ada dengan ucapan Rasulullah. Sekarang ini kan banyak mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul, tapi misu-misu kan tidak cocok nih. Bapak-bapak jangan ikut seperti itu. Ikut ulama-ulama NU yang sudah pengabdiannya, jasanya kepada negara ini jelas. Makanya saya mengatakan ulama sekarang sudah tidak ada, Pak. Coba jenengan jangan bermimpi Banyuwangi itu akan lahir seperti Bayi Abbas Tugung, Basoleh Latang, Badir Biati Glemor, Bazar Kasih, Yai Junaidi Genteng, kemudian Kiai Kaskandar Berasan, Kiai Syafa'at Abel. Tidak akan terjadi lagi, Pak. Kalau Kiai Kandar meninggal, ada lagi Kiai Kandar. Ini betul, kiamat sebenarnya, Pak. Jadi ulama sudah ada. Tapi kalau tukang pidato sampai nyari yang lebih hebat dari saya banyak, Pak. Betul itu. Tukang pidato, khutbah. Sekarang ini zamannya. Makanya Bapak Ibu, harapan saya kepada warga NU, monggo pengajian itu didatangi, penting ngaji itu, Pak. Tapi mubaliknya harus benar-benar memberi pencerahan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, monggo
Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, lolos dari pertanyaan munkar nakir, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begitu, Pak, seperti beliau ini yang diholi. Sekarang beliau itu enak. Baca kitab tafsir Ibnu Katsir, karangan Al-Imam Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir. Orang mukmin seperti beliau ini, kalau sudah meninggal dunia, begitu masuk ke liang lahat, itu ditemani oleh seorang wanita yang hasanul wajhi tibur ra'iha, wajahnya cantik gurita, baunya harum semerbak. Beliau ini sudah tidak ingat kepada punya ini. Makanya punya ini tidak usah sedih, tidak usah. Beliau ini ditemani oleh perempuan cantik. Wis lali nang bunyai niku. Nggih. Lho saestu niku. Nggih. Lalu ya ini kaget, Pak. Man anti? Siapa kamu? Oh, Mas Muki, siapa namamu? Orang perempuan ini jawab, khalaqani Allah li ajli. Saya dicipta oleh Allah memang untuk menemani sampean. Sampai kiamat besar terjadi. Lalu ya ini mau megang, Pak. Baca tafsir Ibnu Katsir. Mau dibilang, Yai, jangan megang dulu, ya, tidak boleh. Saya memang calon istri sampean, tapi nunggu kiamat. Lalu orang mukmin itu berdoa begini, Ya Rob, ajli sa'ah, segera kiamatkan. Kepingin kawin, sampai wong wedok niku, Pak. Makanya kiai-kiai ini, menurut saya, menurut kitab itu, lebih cepat mati itu lebih baik. Tidak usah lama-lama kiai, ruwet dunia niku. Betul itu. Kula niku Gus, waktu nang Madinah, tiap malam saya itu ingin mati di Madinah. Sampai saya nulis wasiat itu kepada istri. Nggih, Yai. Tapi mboten mati. Begitu sholat subuh terakhir, Pak, di Madinah itu di Masjid Nabawi, sing mati ini kita ke sebelah kula, Yai. Aduh, keliru malaikat ini. Subhanallah, mati itu tuhfatul mu'min al-maut. Kematian itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada orang mukmin. Makanya jangan takut kematian. Segera. Kula, Pak, gak ada guru Yai As'ad. Ini saya setuju. Kiai itu tiap bulan mengumpulkan santri. Yai. Di akhir pidatonya pasti saya kiai gini-gini. Kalau Kiai itu kan bahasa Madura, kalau di Indonesia kan begini, tolong saya didoakan, mudah-mudahan segera bertemu dengan Allah. Betul kerasan tentunya nih. Padahal beliau itu kan dibutuhkan oleh bangsa dan negara, oleh agama. Sing boten dibutuhno niku kepingin suwe ora tentunya, Pak. Ya. Yang dibutuhkan oleh agama bangsa dan negara ingin segera meninggalkan dunia ini yang penuh fata morgana. Kenikmatan dunia ini pasti akan berakhir. Kullu na'imin zailun illa na'imu ahli jannah. Semua kenikmatan dan kebahagiaan yang ada di dunia ini pasti akan berakhir, akan sirna, kecuali kenikmatan yang akan dirasakan oleh penduduk surga. Coba saya nanya kepada santri-santri, orang Indonesia yang paling senang itu siapa? Sopo? Orang Indonesia yang paling senang itu Soeharto, Pak. 32 tahun jadi presiden. Kebutuhan pribadi dan keluarga dicukupi oleh negara. Kemanapun beliau pergi dikawal dan dihormati. Rumah yang di Jalan Cendana dijaga oleh pasukan khusus. Bukan Banser yang jaga, Pak. Pasukan khusus. Takutnya Pak polisi itu. Ya. Tapi pertanyaannya, Pak Harto di mana sekarang? Tepundi? Teng kuburan. Itulah kebahagiaan dunia. Makanya para ulama, para wali itu sama sekali tidak mengejar kebahagiaan dunia. Beda dengan khutbah. Ya. Perlu mobil mewah nih Gus. Dakwah biar lancar. Ngeten Gus. Jadi beliau ini sudah senang, Pak. Ngapunten Bu Nyai, tidak usah dipikir beliau ini. Jenengan mikiri Yai, keliru. Orang ini sudah bersenang, senang Pak. Di sini nangis terus.
Tidak usah sudah. Itu harus yakin itu. Tidak mungkin Al-Imam Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir bohong, itu tidak mungkin, Pak. Di tafsir Ibnu Katsir. Nah, kebahagiaan di akhirat itu, Pak. Monggo, saya cerita ya. Saya kasih tahu apa bedanya bidadari surga dengan bidadari Sukojati. Ya. Yo lainnya apa le? Gak cuma ayu tak kayak iron. Dalam surah Al-Waqiah ayat 38 Allah berfirman begini, ini bedanya bidadari surga dengan bidadari Sukojati. Allah berfirman, faja'alnahunna abkaron uruban atraban li ashabil yamin. Faja'alnahunna, maka telah kami jadikan hunna bidadari itu abkaron ay'udna abkaron, selalu kembali perawan. Malam ditembak, isu perawan meneleh. Itu bidadari surga. Besok malam tembak meneh, isu perawan meneleh. Kalau bidadari Sukojati, makanya surga itu harus dikejar. Rasulullah dawuh ngeten, la yashba'al mu'min minal khair hatta yakuna muntahahul jannah. Orang mukmin sejati itu tidak akan puas dengan capaian apapun yang ada di dunia, sehingga dia yakin bahwa akhir perjalanan hidupnya akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, Pak, bidadari. Yang kedua, rumah. Tak kasih tahu ya, MC ya. Melihat saya. Apa? Mikir bojo ya. Melihat saya. Tak kasih tahu. Makanya surga itu penting. Dalam kitab At-Taj Al-Jami' lil Usul jilid 5, karangan Maulana Syekh Mansur Ali Nasib. Rasulullah itu pernah ditanya tentang rumah surga oleh para sahabat. Mengapa para sahabat bertanya tentang bagaimana rumah surga itu? Karena Rasulullah ketika Isra Mi'raj diberi kesempatan masuk ke dalam surga dan melihat segala fasilitas yang ada di dalamnya. Rasulullah ditanya, Rasulullah, griya teng surga niku kados napa Rasulullah? Katanya sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Rumah surga itu batu batanya itu dicipta oleh Allah dari emas dan perak. Botone niku dari emas dan perak. Wa milatuhal misku, lolone itu dicipta oleh Allah dari minyak misik. Makanya rumah di surga itu harum semerbak. Hadisnya itu valid, Pak. Di kitab At-Taj itu hadis-hadis itu yang saya lihat itu sahih semua, Pak. Jadi rumah surga itu batu batanya perak dan emas, lolonya minyak misik. Coba sampean buka YouTube, Pak. Di YouTube itu ada rumah paling mahal, paling mewah di dunia ini, rumahnya Ratu Elizabeth. Orangnya sudah meninggal kemarin itu, Pak. Di Inggris itu. Itu membuat rumah menghabiskan dana 20,4 triliun. Rumahnya itu, Pak. Paling mewah, paling mahal. Rumahnya Ratu Elizabeth. Yang kedua, rumahnya Mukesh Ambani. Orang terkaya di India. Membuat rumah menghabiskan dana 19,7 triliun. Sampean tahu, rekening listriknya tiap bulan itu 1,4 miliar. Rumahnya Mukesh Ambani. Karyawannya yang rumah itu per hari itu tiap hari 600 orang, Pak. Berapa bayarannya? 1 bulan, 1 tahun berapa? Tapi semua itu kalah dengan rumah yang Allah sediakan untuk kita. Karena kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata Nabi, Pak, adna ahlil jannah alladhi lahu samanuna alfi khadimin. Paling apesnya, paling melaratnya penduduk surga besok kalau kita sudah masuk surga, umpama ditakdir paling melarat di surga, itu punya karyawan untuk membersihkan rumah kita, itu jumlahnya paling sedikit ini, Pak, 80.000 karyawan. Mukesh Ambani hanya 600, Pak.
Piye kita tidak senang, tidak mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa syafaat beliau kita tidak akan bisa masuk surga itu. Kangelan. Salat kita akan kita sodorkan kepada Allah, ya tidak bisa, Pak. Orang kita salat, hati kita lupa kepada Allah. Kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita doakan. Mudah-mudahan dengan haul ini, dengan tahlilan, dengan doa, mudah-mudahan beliau ditambah yang menjaga, Pak. Kalau kemarin-kemarin satu orang perempuan ditambah satu lagi, Pak. Ya. Gimana saya pun tidak ingin menyusul beliau, ya. Belum, ya. Ya. Masih ingat kepada ningnya, ya. Betul, Pak. Beliau ini keyakinan saya berdasarkan kitab Ibnu Katsir itu, Pak. Beliau ini bahagia, saya yakin, daripada hidup di Sukojati yang penuh dengan fata morgana ini, Pak. Ya. Kebohongan di sini, Pak. Ya. Apalagi sekarang, ya. BBM naik, ruwet, Pak. Ya. Gas naik, ruwet, Pak. Ya. Enak seperti beliau ini. Ya. Makanya haul itu dianjurkan, mengingat kematian dianjurkan oleh Rasulullah, karena kematian itu merupakan hadiah terbesar bagi orang mukmin yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita segera mendapat hadiah oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kematian. Amin, Pak. Ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan keluarga almarhum yang ditinggalkan mampu menjalankan amanah pondok pesantren. Saya tadi membayangkan, Gus Saiful berat, Pak. Terus terang, abah saya itu niku ya, abah kula niku tidak mau buat pesantren, Pak. Kasihan kepada anaknya. Diwarisi pesantren itu udah enak, lebih baik diwarisi sawah 10 hektar. Tadi ya, Gus, ruwet ini. Saya terus terang, tidak senang jadi pengasuh pesantren. Enak jadi mubalek seperti ini, Pak. Bicara 1,5 jam jelas itu sudah. Berkatnya jelas. Kalau aku sewon belum jelas itu. Wis gak jelas, kadang-kadang tipe itu sampai wali murid dengan wali santri, ya kan? Makanya saya tidak mau. Ya. Betul itu. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan keluarga Bunyai, Ning, Gus yang ada di sini oleh Allah diberi kemampuan untuk menjalankan amanah, memajukan pondok pesantren Nurul Iman ini. Mudah-mudahan wali santri yang memondokkan putra-putrinya di sini, mudah-mudahan rezekinya ditambah banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memondokkan, mengajikan, mensekolahkan anaknya, sehingga menjadi anak yang terisi ilmu pengetahuan dan terisi oleh etika, oleh akhlak, seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis yang sangat mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga leluhur kita, terutama yang sudah meninggal dunia, dengan barokah menghauli beliau, Yai Saibani, mudah-mudahan juga beliau dosa-dosanya di alam kubur diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santri-santri yang ada di sini oleh Allah ditakdir menjadi anak yang soleh solehah, bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya rasa itu ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sampaikan terima kasih. Demikian tadi mau'izah hasanah telah kita dengarkan bersama. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, menutup kegiatan pada kesempatan malam hari ini, marilah kita tutup bersama dengan barokah doa yang akan dipimpin oleh Kiai Ali Hasan Syadzili. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ndonga dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi khusyuk. Mugi-mugi almarhumin almarhumat ingkang kita doaken niki mangke wabil khusus almarhum almaghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Saibani Atim leres-leres dipun trimah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi sae. Sedaya amal-amal saenipun dipun trimah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kekhilafah nipun dipun ngapunten dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan napa ingkang kita suwun niki mangke saged anglumeberi kita sedaya ingkang rawuh ingkang hadir punika sedaya mugi-mugi dening Gusti Allah dipun dadosaken tiang-tiang ingkang nampi husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. قضي حاجاتنا ورضا الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا سورة الفاتحة سورة الإخلاص سورة المعوذات وما هللنا ما سبحنا ما استغفرنا ما صلينا على سيدنا محمد هدية منا إلى نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها من لدن آدم إلى يومنا هذا. جميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومشايخ المسلمين عامة ومن له حقوق علينا خصوصا حسن إلى المرحوم المغفور له ومكيه شيباني أتيم
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ij'al qira'atana fida'an lahu minan nar wa nuran fil kubur dhillan fi syiddati harril mahsyar tatan ila siratikal mustaqim tasilan ila jannatin na'im bi ru'yatillahi rabbil alamin. Ya Allah, lan ugi sedaya almarhumin almarhumah kang dipun derekaken halipun kalian halipun Bahyai Syaibani. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannata maswahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Ugi sedaya almarhumin almarhumah saking keluarga kita sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis ingkang penuh barokah punika. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannata maswahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waj'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan ya Allah ila yaumil qiyamah. Ya Allah, bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhi syafa'ah wa alihi wa ashabihi dhawi siyadah wa bijahi bil hadir Abil Abbas Balya bin Malkan alaihi salatu wassalamu dhil istiqamah wa bijahi sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dhil karamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.